Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila dengan NIM 20240501030075. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari kelompok 8 sampai kelompok 14 untuk memenuhi ujian akhir semester akuntansi biaya yang diampu oleh dosen Muhammad Imran SEMAK. Langsung saja materi pertama atau kelompok 8 yaitu Just in Time atau JIT. Pengertian just in time atau JIT adalah sistem produksi yang menghasilkan barang hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang dibutuhkan, guna meminimalkan persediaan dan pemborosan. Asal konsepnya dikembangkan oleh Toyota Jepang sebagai bagian dari Toyota Production System. Tujuan utamanya menghilangkan pemborosan atau waste dalam seluruh proses produksi. Prinsip dasarnya, produksi ditarik oleh permintaan atau pull system, bukan didorong oleh perkiraan push system. Just in time atau JIT, karakteristik dan manfaat JIT. Penerapan JIT mengubah cara pabrik mengelola persediaan, pemasok, dan kualitas produksi. Elemen penerapannya sistem Kanban, pemasok yang andal tata letak, self manufaktur, dan pengendalian kualitas total atau TQC. Manfaat biaya mengurangi biaya penyimpanan dan biaya persediaan bahan baku maupun barang jadi. Manfaat operasional mempercepat siklus produksi, meningkatkan kualitas, dan menekan produk cacat. Materi selanjutnya material controlling. Pengertian pengendalian bahan baku. Material controlling adalah proses pengendalian, pengadaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan baku agar efisien dan sesuai kebutuhan produksi. Tujuan pengendaliannya mencegah kekurangan maupun kelebihan bahan baku serta menghindari kehilangan dan kerusakan. Fungsi terkait melibatkan bagian pembelian, penerimaan, gudang, dan produksi secara terpisah untuk menjaga pengendalian internal. Dokumen pendukungnya purchase recaution, purchase order, dan laporan penerimaan barang atau revision report. Selanjutnya material controlling. Metode pengendalian bahan baku. Beberapa metode dan alat digunakan untuk menjaga efisiensi persediaan bahan baku. Kartu persediaan pencatatan menggunakan metode VIVO, LIVO atau rata-rata average untuk menilai persediaan economic order quantity. Menentukan jumlah pemesanan optimal agar biaya pemesanan dan penyimpanan minimal. Titik pemesanan kembali reorder point ditetapkan agar bahan baku tidak habis sebelum pesanan baru tiba. Materi selanjutnya labor controlling. Pengertian pengendalian tenaga kerja. Labor controlling adalah pengendalian terhadap biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, mulai dari perekrutan hingga pembayaran upah. Ruang lingkupnya meliputi perekrutan, penempatan, pencatatan waktu kerja, dan penetapan tarif upah, pemisahan tugas, fungsi personalia, pencatat waktu, timekeeping, dan penggajian dipisahkan untuk pengendalian internal. Tujuannya memastikan biaya tenaga kerja dibebankan secara akurat pada produk atau pesanan. Labor controlling, elemen pengendalian tenaga kerja. Beberapa dokumen dan sistem digunakan untuk mencatat dan mengendalikan biaya tenaga kerja. Kartu jam hadir, tim card, mencatat waktu kedatangan dan kepulangan karyawan setiap hari. Kartu jam kerja, job time, tiket mencatat waktu yang digunakan karyawan untuk tiap pekerjaan atau pesanan. Sistem pengupahan dapat berdasarkan waktu atau time basis atau hasil kerja price basis sesuai kebijakan perusahaan. Materi selanjutnya factory overhead controlling. Pengertian pengendalian BOP. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah seluruh biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung seperti listrik, pabrik, penyusutan mesin, dan gaji mandor. Sifat biayanya bersifat tidak langsung sehingga lebih sulit dikendalikan dan dibebankan ke produk.
Jenis BOP dibedakan menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Tantangan pengendaliannya membutuhkan estimasi dan alokasi yang tepat agar tidak terjadi under atau overcosting. Faktor overhead controlling ini metode pengendalian BOP. Pengendalian BOP umumnya dilakukan melalui anggaran dan tarif yang ditetapkan di muka. Anggaran BOP disusun berdasarkan estimasi kapasitas produksi untuk periode tertentu. Tarif BOP ditentukan di muka. Predetermined overhead rate digunakan untuk membebankan BOP ke produk secara konsisten. Analisis selisihnya, selisih antara BOP dianggarkan dan BOP sesungguhnya dianalisis untuk evaluasi kinerja. Materi selanjutnya, departementalisasi BOP. Pengertian departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses pembagian dan pengalokasikan BOP ke tiap departemen agar pembebanan biaya ke produk lebih akurat. Departemen produksi, departemen yang secara langsung mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Departemen jasa membantu departemen yang memberikan layanan pendukung, misalnya bengkel, gudang, atau listrik. Manfaatnya menghasilkan tarif BOP per departemen yang lebih mencerminkan konsumsi biaya sesungguhnya. Departementalisasi atau BOP, metode alokasi biaya antar departemen. Biaya departemen jasa perlu dialokasikan ke departemen produksi menggunakan salah satu metode berikut. Metode langsung, mengalokasikan biaya departemen jasa langsung ke departemen produksi tanpa memperhitungkan jasa antar departemen jasa. Metode bertahap, step method, mengalokasikan biaya secara berurutan dari satu departemen jasa ke departemen lain. Metode timbal baliknya, Kroll method, memperhitungkan hubungan timbal balik antar departemen jasa secara aljabar. Materi selanjutnya yaitu sistem biaya standar dan analisis varian. Penetapan sistem biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka sebagai tolak ukur benchmark atau untuk menilai efisiensi biaya yang sesungguhnya terjadi. Standar bahan bakunya meliputi standar harga, beli, dan standar kuantitas. Pemakaian bahan baku, standar tenaga kerja, meliputi standar tarif upah dan standar jam kerja untuk menyelesaikan satu unit produk. Standar overhead pabrik ditetapkan berdasarkan anggaran BOP pada kapasitas produksi tertentu. Sistem biaya standar dan analisis varian atau selisih biaya, yaitu membandingkan biaya standar dengan biaya sesungguhnya untuk mengevaluasi kinerja operasional. Selisih bahan baku terdiri dari selisih harga, price variance, dan selisih kuantitas, quantity variance. Selisih tenaga kerja terdiri dari selisih tarif upah, rate variance, dan selisih efisiensi variance. Selisih overhead pabrik terdiri dari selisih anggaran, budget variance, dan selisih volume atau kapasitas, volume variance. Materi selanjutnya yaitu analisis biaya pemasaran. Pengertian analisis biaya pemasaran adalah kajian terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk, mencakup distribusi, promosi, dan penjualan. Tujuan analisisnya menilai efisiensi dan profitabilitas kegiatan pemasaran perusahaan. Cukupan biayanya meliputi biaya iklan, biaya distribusi, komisi, penjualan, dan biaya pergudangan produk jadi. Manfaatnya membantu manajemen mengambil keputusan terkait produk, wilayah, atau pelanggan yang paling menguntungkan. Selanjutnya, analisis biaya pemasaran. Metode analisis biaya pemasaran. Biaya pemasaran dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang untuk mendukung pengambilan keputusan. Analisis per segmen dikelompokkan berdasarkan produk, wilayah pemasaran, pelanggan, atau saluran distribusi. Pendekatan full costing membebankan seluruh biaya pemasaran, baik tetap maupun variabel, ke tiap segmen. Pendekatan kontribusinya, contribution approach,
hanya membebankan biaya variabel untuk menilai margin kontribusi tiap segmen. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi dari kelompok 8 sampai kelompok 14. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.